seluruh pelajar di Jawa Barat, maka bangun tradisi membawa makanan dari rumah, masak ibu. Kenapa saya didorong ini? Maka saya lebih mendorong siklus ibu-ibu bangun pagi-pagi dan bekerja. Bekerja ngasilin duit. Ngasilin dalam bentuk apa? Angka jajannya dalam bentuk duit. Duit itu bukan hanya didapat, yang dikeluarkan berkurang. Setelah itu, maka konsumsi sayur, konsumsi ikan, konsumsi daging dan telur akan meningkat. Anak-anak kita akan mulai makan makanan yang berkualitas. Guru di sekolahnya nanti mengawasi, mengarahkan untuk anak-anak setiap hari mengkonsumsi telur, mengkonsumsi sayur, mengkonsumsi ikan. Miskin ekstrim atau miskin yang ternyata tidak mampu mengkonsumsi itu semua, dilihat oleh gurunya, dimasukin dalam database siswa. Database siswa yang tidak punya telur ini nanti dikasih stimulus oleh Pemprov, oleh Pemkot, oleh Pemda, kabupaten. Stimulusnya apa? Suruh pelihara ayam. Di Jawa Tengah ada satu kabupaten yang miskin ekstrim itu berubah. Itu karena setiap keluarganya diberikan ayam. Beda di Jawa Barat. Ini harus dibuka mindsetnya. Kalau di Jawa Barat diberi rumah ayam, isu kan mesti pasang. Sekarang kan harus dirubah. Nah, ini kan orang Jawa Barat itu problemnya. Jadi itu dengan orang Jawa Tengah gitu loh. Itu kan yang harus segera dibenahi mindsetnya. Nah kemudian anak-anak perempuannya mulai dididik lagi. Kenapa? Nyuci Pak, nyetrika, ngepel. Bukan dididik untuk menjadi asisten rumah tangga, bukan. Orang-orang yang sejak kecil itu terbiasa dengan kebersihan dirinya, kebersihan lingkungannya. Nanti menjadi istri, dia akan menjadi istri yang produktif. Yang sejak kecil biasa masak, udah rumah tangga walaupun kaya, tetap dia bisa mengendalikan pembantunya, bisa mengarahkan pembantunya, dan tidak bisa ditipu oleh pembantunya. Perempuan yang tidak mengerti begini, duitnya dibikin ke pembantu, nah, dia ngerti ya, nggak ngerti harga di pasar, dia nggak ngerti harga rasa, nggak bisa. Dia akan tahu manajemen rumah tangga dengan baik. Nah, kenapa kan jadi bisa menguasai rumah tangga? Sejak kecil saya masak, Pak. Jadi walaupun tanpa istri, saya bisa mengendalikan, Pak. Saya sejak kecil tuh ngepel, Pak. Ibu saya itu ngajarin saya nyamu, jadi saya tahu kenapa saya jarang makan di acara-acara pemerintahan ini. Kayak Jonathan tenang. Syukur kamu itu Pak saya dengar. Nah itu, apa sih ini saya ngomong tentang makan nikmat? Apa sih modal dasar bagi orang Sunda makan enak? Kejo ake titik. Jadi lamun kejo nangis ngeunah, dahar jeung sambal, make goreng hayam ngeunah. Tapi kalau kejonya nggak enak, makan dengan apapun, dengan uyah nggak enak. Kenapa anak-anak sekarang itu cenderung makan di luar dan tidak suka makan di rumah? Karena ibunya menyajikan nasinya itu di magic pot. Kenapa hawanya lapar terus? Karena ada karakter beras. Kalau beras itu diperlakukan buruk, tidak dicuci dengan baik, tidak di tengahan heula, di kari heula, di akel heula, itu dia berontak, Pak. Karena itu nilai. Dan itu hawanya, itu makannya nggak enak. Nah sehingga larinya ke jajan. Nah dilari ke jajan ini bukan orang miskin saja. Ini salah satu artis ternama kemarin minta bantuan ke saya, bikin video untuk anaknya. Apa? Anak saya makannya mie terus, nggak mau makan sayur dan daging. Saya, makan sayur ya. Nanti kalau nggak makan sayur saya bawa ke barat loh. Ini kan harus dirubah. Siapa yang bisa merubah perilaku anak untuk makan dengan baik? Guru. Kenapa? Ketika makan di sekolah rame-rame, anak kita suka tergoda oleh perilaku yang sebelumnya. Nah, setelah itu apa nanti? Nah, nanti akan lahir produktivitas. Nah, sekolah. Sekolahnya bisa biaya murah. Bagaimana? Sekolah nggak usah proyek juga. Bisa. Kalau gurunya kreatif, maka misalnya kelasnya sudah kumuh, pengen dicek, gampang banget. Suruh murid-muridnya membawa koas, bikin lukisan sesuai dengan isi hatinya. Suruh kelas itu dilukis, curhatannya boleh ditulis. Setiap bulan kali
ganti judul, sebulan sekali ganti judul. Orang boleh berekspresi, maka ruang kelas akan menjadi ruangan hidup karena anak-anak menulis angka curhatnya dalam lukisan, menulis angka curhatnya dalam tulisan, kaligrafi. Ini kreatif. Mohon maaf, guru hari ini kreativitasnya kurang. Kenapa? Sibuk mengurus administrasi sertifikasi. Sibuk mengurus administrasi kenaikan pangkat golongan. Untuk itulah saya meminta guru tidak boleh mengurus itu semua, biarkan badan kepegawaian yang mengurusnya. Maka harus ada TU yang ada di sekolah. Yang TU di sekolah itu bukan urusan hanya mengadministrasikan bos, tetapi dia fokus mengurus administrasi golongan, kenaikan pangkat dan sejenisnya dari guru-guru itu. Nah, kemudian apalagi infrastruktur harus baik. Kenapa? Karena nanti ada jangkauan dari desa ke kota. Ketika infrastruktur harus baik, harus apa lagi kalau inflasi harus tetap terkendali dan ekonomi tumbuh? Pasar tradisional harus tetap tradisional dan harus dibangun oleh negara. Kenapa? Ketika diswastanisasi maka ada bunga bank di situ, kemudian ada DP. Ketika ada DP, harga kiosnya rata-rata. Kenapa protes pasar di mana-mana? Harga kiosnya mahal. Ketika harga kiosnya mahal, membebani siapa? Ini nanti para pedagang membebani ke pembeli. Kualitas barang menurun. Karena dia harus. Kenapa? Karena pedagang tidak pernah mau rugi. Siapa yang korban? Konsumen. Konsumen itu mayoritas siapa? Pegawai dan petani. Harus dibangun pasar tradisional, tetapi ada kelemahan. Kelemahannya apa? Mentalitas pedagang. Kalau pasarnya dibangun oleh pemerintah, kiosnya gratis, itu tidak diurus pasarnya. Kumuh. Perlu apa? Tim yang menangani. Serahkan ke swasta pengelolaan. Mereka tidak bayar awalnya, tapi berikutnya pemeliharaan selamanya diurus oleh swasta. Itu. Nah, kemudian apa problem hari ini? Malas orang menanam. Saya hari ini nanam hampir lebih dari 5.000 pohon kelapa. Seluruh pinggir jalan saya tanam pohon kelapa. Baru saya udah nyuruh lagi. Seluruh area PPKN yang kemarin saya bongkar bangunannya, tanami pohon kelapa. Kenapa? Kita ngomong terus di mana-mana harga kelapa mahal, kan dia ekspor ke Cina. Tapi yang nanam nggak ada. Kenapa? Karena di otak kita semuanya ekonomi. Nggak ada yang ikhlas. Kakek kita dulu nanam kelapa tidak pernah ngomong harga kelapa mahal. Samperin jaga dengan anak kita. Kakek kita dulu pelihara sapi tidak pernah pakai proposal ekonomi model di pertanian hari ini. Ada proposalnya, perencanaan, untungnya sekian, bohong. Kenapa? Berat prakteknya nggak begitu. Ini sapi kalau tidak diurus sendiri dan tidak punya kapital yang baik nggak akan untung ini. Kenapa? Mahal biaya pakan. Sapi di Australia untung kenapa? Tidak pakai pakan, dilepas di alam luas, puluhan ribu, satu orang, cepat, orang sapi hiji, itu bisa. Habis waktu untuk itu. Maka orang tua kita dulu mengajarkan ningu domba, ningu sapi, ningu ayam, jangan dedi, lain dengan untung. Eta mah teu poh. Kenapa kita mewarisi sawah yang luas dari kakek? Kenapa kita mewarisi pohon pete? Kenapa kita mewarisi pohon kelapa? Kenapa kita mewarisi hutan bambu? Kita kenapa mewarisi mata air? Karena diberikan oleh orang-orang ikhlas yang nggak ngomong ekonomi. Dia hanya ngomong tenden poho, melak kelapa tenden poho, melak cau tenden poho, ngiu domba tenden poho. Yang tenden poho ini banyak persis seperti kita nyimpan uang tidak diingat-ingat. Makanya budaya celengan itu hidup. Tenden poho. Saya membuat tradisi itu dari kecil sampai hari ini. Dari dompet yang saya bagikan, uang yang saya bagikan di dompet saya, selalu saya sia-siain 200.000 untuk disimpan di celengan. Tenden poho. Cuma saya tuh lupa satu, tidak menyimpan ke perempuan. Kalau teh nuna tenden poho sampeun. Ini Pak. Apakah orang tua kita dulu beli sawah itu untuk ekonomi? Tidak.
tendeng pokok ujang, duit mah leungit, beak salah 7 turunan ujang moal beak. Sederhana. Tapi ka langit nu urang, tapi ka 7 lapis bumi nu urang. Sederhana. Untuk itu, di balik pikiran ekonomi kita yang digital, di balik cara berpikir kita yang sangat global, di balik hitungan-hitungan ekonomi yang sangat statistik, Indonesia tetap harus dibangun Jawa Barat dalam pola tradisionalisme, yaitu pola-pola hidup yang basahan dan sederhana. Saya ketika jadi bupati, hari ini selalu mengingatkan pada para pegawai, ulah dibeakeun eta sia duit teh. Di ayeuna lamun cicing-cicing di lembur ngagade sawah, ngagade kebon, ngagade malong, keke kaboga. Semuanya gagal, pengen tinggalnya di perumahan. Beres pensiun, duit tinggal 3 juta deui. Gawe puput terang. Ngapain sih kowe mah kowe? Enggak ada kerjaan. Habis itu ngomongin orang, berkumpul lagi ngariung tak kerjaan aing aja apa kitu. Kieu aing. Aing terus pandai. Kenapa? Nah, ini culture. Nah, apa sih yang saya ingetin pada semua, termasuk pada pendidikan? Indonesia dibangun dalam kerangka berpikir tradisi dan culture yang itu secara statistik ekonomi tidak bisa dilumpuhkan oleh tenaga menarik. Kita pernah melewati masa kolonial Belanda, bangsa kita selamat. Kenapa? Tradisi. Kita pernah dihabisin makanan kita oleh Jepang, bangsa kita selamat. Tradisi. Gadung menjadi alternatif makanan, bodoh jauh menjadi alternatif makanan. Kenapa? Ibu-ibunya survive. Kemudian pohon karet, kemudian biji karetnya jadi alternatif makanan, survive. Kita pernah melewati masa kepemimpinan Pak Karno, berbagai problem politik bangsa kita bisa lewat. Kita pernah mengikuti kepemimpinan Pak Harto, bangsa kita lewat. Kita pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat besar, hampir meruntuhkan seluruh perbankan di Indonesia. BLBI terjadi di mana-mana, gagal bayar terjadi di mana-mana, ras ATM penuh, orang ngantri. Bangsa kita selamat. Siapa yang menyelamatkan? Hutan, gunung, sawah, laut. Orang-orang desa pada saat krisis ekonomi tersenyum lebar, harga beras naik, harga produktivitas pedesaan meningkat, kemakmuran terjadi di pedesaan, penderitaan terjadi di perkotaan. Dan saya wanti-wanti pada siapapun, pada unsur pendidikan, pada pemerintah, jangan bunuh tradisionalisme. Kenapa? Ini yang membuat Indonesia survive. Gak bisa dihabisin lewat ekonomi digital, gak bisa dihabisin lewat ekonomi global. Kenapa? Ada pertahanan apa? Yaitu orang masih nyimpen duit di hutan. Amerika gas mati, rakyatnya lumpuh. Jerman, Prancis, gas mati, rakyatnya lumpuh. Indonesia, gas mati, rakyat tidak akan lumpuh. Jangan rakyat ini semuanya digantungkan pada negara, di mana negara ngatur semua. Belum tentu bahwa kekuatan itu tetap survive. Saya belajar. Saya ketika jadi anggota DPR itu masih bupati, saya tuh punya tradisi kuat. Satu, mata air saya pertahankan. Curungan itu harus tetap ada. Sumur harus tetap ada, itu tradisi saya. Listrik mati seminggu, Pak. Semua orang menangis, Pak. Mesin pompa airnya mati, Pak. Mati, Pak. Sampian tempat saya ngantri orang bawa jadi geng, Pak. Sumur tempat saya tetangga pada ikut, Pak. Di kamar pribadi saya hari ini ada mata air yang ditutup oleh tempat tidur, Pak. Tetap hidup. Saya mengambil air dari situ. Kenapa? Saya bilang dunia harus diperhitungkan. Di seluruh lingkaran rumah saya ada ikan, ada kelapa, segala macam saya penuhi. Di pagar rumah saya iya, tapi saya sudah begitu. Kalau negara ada sesuatu, krisis terjadi, pangan yang menjadi kebutuhan dasar hidup saya dan keluarga masih tercukupi untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan. Tidak usah ke kota. Nih,
kampung adat. Kehebatannya adalah mereka menyimpan padi yang usianya 6 bulan tanpa pestisida di lumbung ini secara bersama, kemudian kekuatannya 50 tahun ke depan tanpa menanam, lumbungnya masih tersedia berasnya. Itu yang disebut dengan lumbung pangan nasional sebenarnya. Lumbung pangan nasional kita diserahkan di Bulog. Bulog kita ini kan salah satu problemnya adalah tempat penyimpanannya belum ada, yang belum semua kabupaten punya teknologi yang memadai untuk menyimpan beras ya Pak ya. Itu kan problemnya itu. Jadi nggak bisa bertahan 10 tahun, 20 tahun. Ini yang lalu ke depan anggarannya besar. Tetapi secara tradisi sebenarnya bangsa kita sudah membangun itu. Itu saya Komisi 4 dulu ngomong terus. Satu, di tiap rumah ada goa. Goa itu pada ringan. Itu haknya ibu, tempat spiritual. Di situ sesajen disimpan. Tujuannya satu, dibikin sakral. Tujuannya satu, tidak boleh orang masuk goa. Kenapa? Karena nanti nyuri beras. Dua, setelah itu ada lumbung leit di belakang rumah, tujuannya untuk bulanan. Setelah itu ada lumbung tahunan. Pertanyaannya sekarang itu, pusat padi kita hanya di Bulog, desa nggak punya lumbung, rumah nggak punya goa, kemudian di RW nggak punya leit. Nah untuk itu maka Koperasi Merah Putih itu nanti kalau dikelola dengan baik, kemudian bisa menjadi gudang Bulog di setiap desa, siklus ekonominya jalan. Di sini negara makmur. Tetapi satu hal saja di Indonesia itu diperlukan para pengurus, orang-orang yang punya kualitas dan mau berkorban dengan hati untuk kepentingan organisasi dan lembaganya. Itu problem Indonesia. Dan mudah-mudahan bisa tercapai. Terakhir, saya minta kepala BPWS, kepala PSBK, sudahlah Pak, seluruh pematang sungai di Jawa Barat tanamin pohon kelapa. Tanamin seluruh Jawa Barat, tanamin pohon kelapa seluruh Jawa Barat, seluruh pematang sungainya. Hitung oleh Bapak berapa ribu kilo sungai Bapak. Kalau itu dilakukan, terus pasti dipaling jadi kalapan, enggak apa-apa. Tapi kita itu punya banyak cadangan, Saya nanti seluruh jalan provinsi itu yang agak ke dalam, bukan yang di pinggir jalan nggak boleh karena nanti jatuh limbah itu, pasti saya tanamin pohon kelapa dan saya tanamin pohon produktif. Itu nanti seluruh Indonesia ini negeri harus kaya raya, nggak usah lagi impor makanan. Kenapa? Tanahnya luas, pemerintah punya banyak area semua. Terus kemudian setelah itu apa? Kalau nanam ikan jangan pernah diumumkan. Saya itu paling sebel itu. Pak Bupati, saya udah bupati apa? Nanti penanaman ikan tong berbeda ya loh. Kenapa aja dari belakang suara kita cerita deh? Di kita ini selalu ingin provokatif kelihatan. Sudah belak lauk nges dari makanya saya kalau nanam ikan tuh nggak pernah ribut. Masukin beli ikan 1 ton, saya berhenti di sungai ini, saya simpen. Saya berhenti di sungai ini, saya simpen. Oh berbeda, kurang diumumkan. Kalau pacaran pelakon ikan nanti akan beternak boro-boro isukan organ. Ini suaranya disair. Tidak ada. Kenapa? Hari ini bangsa kita tidak ada satupun yang berpikir masa depan. Semuanya untuk hari ini. Negara yang sangat berpikir masa depan itu diantaranya adalah New Zealand, Selandia Baru. Dia kaya akan timah, kaya akan hasil pertambangan, tapi dia tidak mau nambah. Kenapa? Kata dia, karena saya sudah subur. Dengan kerbau, dengan sapi saja sudah kaya, dengan domba saja sudah kaya, dengan apel saja sudah kaya. Apa yang terjadi di New Zealand? Walaupun mungkin agamanya bukan Islam seperti kita, tapi mobil di New Zealand itu tidak lagi dikunci, diparkir di mana saja, nggak akan ada yang nyuri. Ular lewat tidak ada yang bunuh. Nah, jadi kita ini bisa menjadi negara provinsi yang sangat maju karena kita punya 2 modal. Satu, kita punya modal digital, 2, kita punya modal kultural. Perang dagang kita pakai di kita, tetapi di balik itu juga harus punya modal kultur. Ingat, perang di Asia itu menang karena grill. Amerika kalah oleh Vietnam karena perang grill. Dan kita itu harus tetap punya 2 strategi digital, kita harus punya.
strategi kultural kita harus punya. Laptop harus canggih, teknologinya harus artificial intelligence harus, karena sudah perkembangan. Tapi leuweung gunung burangrang entong ditugaran. Harus ada daerah yang hotspot, harus ada daerah yang blank spot, harus ada. Gak boleh semuanya hotspot, gak boleh. Kenapa? Ada waktunya, tempat yang laku, yang tidak ada sinyal. Kenapa nanti kepala dinas provinsi pusing ditelepon oleh gubernur, suatu saat pergi ke tempat yang tidak ada sinyalnya. Nah kemudian ngomong, kemana siapa yang hubungi Allah? Akan aku tak kamari piknik Pak Allah sinyal. Atau Anda menghindari istri Anda yang cerewet, maka Anda berkata tempatnya Allah sinyal. Carilah istri muda yang tidak ada sinyal. Gimana bisa kepret gue? Ini harus ada Pak, karena kita dua-duanya harus jalan Pak, nggak bisa. Kalau saya mah, yang air yang digerakkan oleh mesin, apa mesin pompa, apa energi yang digerakkan oleh kincir, apa energi pump, PDAM, kemudian air kemasan, boleh harus ada, tapi air sumur tetap harus ada. Dua-duanya cadangannya harus ada. Kenapa? Karena negara maju itu selalu punya cadangan. Kata orang Sunda itu, lemun boga satu kudu rangkep. Namun pesak ini 2, Bapak lo melakukan 4. Ulah tapi kata udah pesak bisa ribu. Nah kemudian ekonomi kita digital, iya, setuju saya. Semuanya berbasis ATM, gesek, segala macam. Tapi duit tunai harus tetap ada. Kenapa? Karena itu duit ibadah Pak. Lumayan, namun air parkiran kan mungkin perlu digesek lah. Saya itu punya kebiasaan kalau di jalan lewat mobil mogok, itu saya berhenti, saya tanya supirnya, tak kemarin 1 juta, dan bukan pemajikan sih, kan itu mungkin dengan ATM gelap, atau saya transfer, kan tidak semua punya, harus ada yang manual. Koropak masjid, kan harus ada juga yang manual, gitu. Menisorabi, kan ukur 3.000, maunya perlu digital. Ngapun kan, sebentar mah gesekul, aja si emak temonya kalau susuk mah digesekul. Enggak bisa, harus ada Pak. Duit dompet ini harus tetap ada. Kenapa? Suatu saat ATM bisa mati. Suatu saat yang digital bisa tidak dipercaya. Yang digital itu juga harus hati-hati, bisa dibeli dalam waktu 3 detik. Kalau pindahan bisa. Kenapa? Karena ada teknologi hack. Ada orang-orang yang jago melakukan itu. Jadi negeri ini kaya, punya digital, punya manual, punya ekonomi berbasis teknologi, punya ekonomi berbasis tradisi, punya yang tua, punya yang muda. Dua-duanya harus ada fungsi. Yang tua bagian di belakang untuk mengatur, yang muda di depan, yang bagian mikul. Itu tapi bukan berarti punya istri tua, punya istri muda. Istri muda paranti kaundangan, istri tua paranti masak. Enggak ada itu. Tanpa istri pun bisa kaundangan. Nah, ini akan menjadi kemajuan karena ekonomi kita 2, ekonomi pedesaan perkotaan, ekonomi pertanian perdagangan, ekonomi berbasis lingkungan, ekonomi berbasis artificial intelligence. Semua dua-duanya punya, negara lain nggak punya dua. Kita punya kedua hal ini, dan pada akhirnya kedua hal ini adalah potensi ekonomi. Saya sudah membaca, makin kesini orang akan semakin tradisi. Buktinya apa? Rumah makan hari ini yang diminati itu rumah makan tradisi, yang kelas-kelas yang internasional hari ini sudah jarang saya lihat. Yang penuh itu pasti adalah yang tradisi, dan makan yang paling enak adalah makan tanpa sendok dan garpu. Itu yang paling enak. Dan makan yang paling tersiksa adalah makan di depan pimpinan. Sebab diperhatikan, ini ceklak, ini disalahkan. Makanya stres. Makanya saya tidak pernah membuat pola makan pakai meja bundar, pakai ada garpu dan lap di depan meja itu, karena saya tahu itu bukan tradisi dari para pegawai saya. Biasa pegawai saya mah dalam lagi bersila di juru itu ngeunah mah aya di dunia. Untuk itu esensinya dari hidup itu nikmatan. Jadi pergaulan boleh sekali-kali, tapi keseringan mah stres.
Kayak pakai jas dan pakai dasi, ya sekali-kali boleh ke tempat AC. Tapi kalau bapak panas tadi jas dasi, ayah isi dulu, bawa aja. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Pak. Nanti kegiatan ini dilanjutkan Pak Sekda, karena jam 3 saya harus di Bogor. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan seluruh kegiatannya berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan Jawa Barat angka kemiskinannya menurun dengan tajam, kemudian pendapatan per kapitanya naik, dan terakhir saya sampaikan sikap-sikap saya yang melakukan tindakan-tindakan cepat itu ditujukan untuk membangun kepercayaan dan tumbuhnya ekonomi. Dan kita sudah terima kasih ya Pak Bupati Indramayu, Subang, sekarang sudah bukan hanya di Kerawang, Bekasi, basicnya Bogor, tapi sudah mulai geser ke arah Subang, Indramayu, kemudian Cirebon, nanti Majalengka, nanti terus. Nah nanti daerah selatannya kita lindungi dengan subsidi-subsidi pembangunan infrastruktur yang baik. Saya ingin memutuskan Pak Sekda ada desa-desa yang ditata indah dalam setiap kabupaten kota yang itu dikelola dengan baik. Dan tetapi sampai hari ini tetap saja investasi yang masih tertinggi masih di Kabupaten Kerawang dan Bekasi. Gitu. Dan di Kabupaten Subang kemarin saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rakyat itu menggeser tanahnya dengan harga saya lihat 1 juta ya semeter. Itu ada aki-aki bukan duit 57 miliar. Nanti menang sabaraha 57 naon miliar. Jeung naon aki kawin deui. Aki kawin deui. Budang itu kalau ngorak mah tuh. Tetapi itu harusnya negara mengintervensi, membantu mereka untuk produksi. Bagaimana produksinya? Mereka suruh beli tanah di tempat yang lebih murah, terus geser. Nah, itu saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan besok. Nah, tetapi industrialisasi itu tidak akan bermakna kalau besok Dinas Pendidikan tidak menyiapkan lapangan kerja baru, menyiapkan orang-orang yang bisa bekerja di situ. Nanti ini harus kami lakukan dengan simultan. Saya ucapkan terima kasih Bapak Gubernur DKI Jawa Barat. Terima kasih, sukses buat Bapak. Mudah-mudahan karirnya makin baik. Mudah-mudahan di Jawa Barat inflasinya terjaga, ekonominya tumbuh, dan digitalisasinya terus mengalami percepatan. Dan kita sudah memutuskan pengelolaan keuangan desa dan pemilihan kepala desa dilakukan dengan digitalisasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu.